Oke guys, selamat pagi semuanya. Aduh udah lama nggak manggung, gue grogi banget sumpah. Dan sebenarnya hari ini bukan ngomongin bagaimana membangun brand ya, tapi lebih ke arah branding with soul. Jadi gue pagi ini tuh nggak ngomongin teknis sama sekali, kan udah dibawain sama Hadi juga semalam ya, itu juga mostly cukup lengkap. Jadi pagi ini kita akan ngebahasnya lebih ke arah rejeki, momentum, dan jalan tenang. Sesi pertama ini, siapa yang di hari kedua ini makin bingung, angkat tangan deh. Mungkin karena kemarin kebanyakan materi kayak lu mulai belajar dari ekosistem lah, data lah, terus networking, affiliate. Di sini ada nggak yang makin banyak denger, makin pusing? Siapa yang, ayo angkat tangan yang makin bingung atau mungkin kayak ngerasa, gila, ini gue harus mulai dari mana dulu ya? Oke, cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, gila yang lain pada keren banget ya semuanya, apa pada gengsi ya? Oke, jadi kebanyakan materi jadi pusing ya kan, terus ada lagi PR gue kok banyak banget, biasanya tuh udah penyakit-penyakit kalau misalnya abis ikut workshop, apalagi kalau materinya padat sekali. Tapi kenapa sih kita tuh bisa bingung? Sebenarnya itu karena ada penjelasan logisnya. Bingung itu karena ibaratnya tuh otak tuh lagi di-upgrade ke versi 2. Jadi ada keyakinan-keyakinan lama yang tiba-tiba harus dilebur dengan insight-insight baru, data-data baru, jadi conflicting kan. Nah, kalau bingung itu sebenarnya sama dengan tanda naik kelas guys. Setuju nggak? Karena kalau misalnya yang udah menyerah, itu udah nggak bingung lagi, soalnya dia udah pasrah. Oh ya? Jadi kalau kita bingung tuh bagus. Nah intinya gue sebenarnya di pagi hari ini tuh lebih mau ngebawain materinya lebih ke arah biar lu tuh pulang, lu tuh tenang. Karena kalau lu tenang lu akhirnya bisa punya arah. Jangan sampai pas lu pulang lu malah ngamuk-ngamuk ke timnya lu, gila selama ini kita ngapain aja sih? Gila itu orang udah di sana gue masih di sini. Gila gue udah kerja kayak begini kok masih gini-gini doang gitu. Jadi seringkali kan ada 2 reaksi ya biasanya kalau abis ikut workshop, ada yang terinspirasi, ada yang malah jadi merasa tertinggal, ada yang merasa jadi FOMO, fear of missing out. Iya enggak? Nah, ya kan? Gila ya gue ketinggalan jauh, orang lain udah kayak gitu, gue masih di sini. Gue harus langsung ABC sekarang juga. Nah, akhirnya FOMO. Kalau gue nggak gas sekarang, tamat nih hidup gue. Nah, energi FOMO itu yang sebenarnya lumayan bahaya. Nah, gue akan jelasin dulu kenapa gue bilang energi FOMO. FOMO tahu nggak FOMO artinya apa? Fear of missing out, takut ketinggalan. Oke, kalau kalian FOMO-nya, mungkin ada yang FOMO setelah 2 hari ini ikut materi. Kalau gue itu akan bisa cerita dulu perjalanan gue. Kenapa gue bilang energi FOMO itu malah akan ngerusak semuanya. Karena ini pernah kejadian di gue itu di tahun 2013. Jadi gue jelasin dulu. Awalnya gimana ya? Jadi gue itu awalnya adalah, jadi gue itu sebelumnya adalah pegawai kantoran guys. Gue pegawai kantoran, itu kerjanya tuh analis data. Sampai akhirnya di 2010, gue mulailah bisnis online. Namanya groceryfashiononline.com. 2010 itu belum banyak marketplace ya, belum ada bahkan, kalau nggak salah dulu ada toko bagus kalau nggak salah ya. Nah, itu pun juga sebenarnya gue dipertemukan dengan resource yang menurut gue oke banget. Jadi gue dipertemukan dengan supplier yang bisa mensuplai gue tuh aksesoris di harganya dengan 1/4 harga pasaran. Lebih murah dari ASMK bahkan di saat itu. Dan si supplier tersebut bisa bikinin gue website. Jadi itu udah kayak dream come true lah. Ini ngomong suppliernya waktu itu pas gue lagi jalan-jalan ke Cina. Jadi gue bilang, lu bisa nggak bikinin gue website? Gila ini lu kan udah punya website, lu duplicate aja. Tinggal ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Dan aksesoris lu gue aja pre-order. Lu udah paket-paketin di bubble gitu. Pas kirim ke Indo, gue tinggal bungkus, kirim ke customer. Jadi maksudnya tuh customer order ke gue. Nanti pas orderannya nyampe ke dia tuh udah pisah dalam bentuk ini si A, paket si C dalam bentuk di bubble wrap gitu. Nah singkat cerita, di 2011 juga gue ketemu momentum Facebook Ads. Gue belajar Facebook Ads, dan karena gue udah terbiasa baca pola segala macam, menurut gue itu ngebaca kayak gitu tuh gampang, ngebaca dashboard. Dalam 4 bulan gue dapat 1M pertama. Jadi menurut gue itu momentum yang sangat gila ya, dapat duit gampang banget ya di saat itu ya.
Gila ya, ternyata 4 bulan dari yang gaji gue, waktu itu lumayan, gaji gue udah lumayan gede, sekitar 35 juta per bulan di 2011 ya. Tahu-tahu pas di 4 bulan main online, jebret se-M pertama dan belum banyak saingan. Itu gue inget banget, gue ngambil untung tuh 100%. Jadi kalau gue dapat se-M, profit gue gope sebulan. Jadi gue kayak gila, ini kayak enak banget ya kayak gitu. Cepet gitu, kayak dapat duit instan gitu. Nah, singkat cerita, mental gue sebenarnya bisa dibilang belum siap ya. Jadi kayak gue tuh bisa dibilang ketagihan bisa cuan cepet. Kayak ngerasa, ih enak banget ya. Tapi akhirnya apa? 2013 duit gue hilang di stock option. Stock option ini bukan stok binari ya. Kalau ada yang ngerti itu future trading lebih tepatnya. Stock option saham di, gue ingat banget gue pegang AAPL. Jadi waktu itu RUPS-nya earningnya di tanggal 23 Juli. Gila gue ingat banget, 23 Juli 2013 duit gue habis 3M. Jadi kenapa gue bisa main di situ main option saham? Karena di saat 2013 itu Salora udah masuk tuh akhir. Jadi gue ngerasa kayak omset nih makin lama makin turun nih. Dan gue ngerasa ini gue mesti cari jalan lagi nih. Tapi karena udah ketagihan sama dapat duit instan, 4 bulan dapat CM kayak dream come true banget di saat itu. Apalagi ya gue cuma punya anak 1 dan gue waktu itu masih single mother, gue baru divorce sama mantan laki gue di akhir 2010. Jadi tuh kayak berasa gue belanja apapun kok duit nggak habis-habis ya. Pokoknya kayak happy banget gitu. Akhirnya gue tergiur main option saham. Dan sampai option saham juga karena gue percaya banget terlalu pede sama kemampuan gue, itu gue pernah baru masuk 15 menit 200 juta dapat. Terus intinya dalam seminggu 600 juta dapat. Pokoknya gue inget banget pertama kali masuk ke stock option itu gue 40 kali main daily trading, gak pernah loss sehari pun. Jadi gimana gue gak percaya diri banget sama analisa gue dong, analisa data segala macam, candle lah, apalah. Rezeki itu bukan nempel di satu momentum emas. Rezeki itu tuh nempelnya justru di diri kita sendiri. Yaitu dari cara berpikir, di cara lo mikir, di cara lo jaga hati, di cara lo jaga hubungan, dan di cara lo menciptakan value rezeki datang. Oke? Sampai sini dapat esensinya nggak sih? Oke. Nah, dan momentum pun juga gue akhirnya belajar ya. Momentum hanya datang ke orang yang siap, yang tenang, dan nggak FOMO. Karena memang ketika gue mulai tenang, ketika gue udah nggak panik dalam arti ini rumah kapan laku ya, otak gue mulai akhirnya bisa melihat ke apa yang gue punya dan meningkatkan kapasitas dari apa yang gue punya saat itu. Makanya kenapa kan selalu kita dibilangnya syukurilah apa yang ada. Ketimbang lu ngelihat rumput sebelah, rumput yang lain. Oke, lalu momentumnya apa setelah itu? Dari 2000, itu kan 2013 ya, terus 2015 akhir kan rumah kejual. Di Februari 2016 akhirnya lahir 101 Red. Lalu di Maret 2018, gue pertama kali banyak dikenal orang karena gue waktu itu sharing-sharing mengenai Facebook Ads. Jadi gue selama ini tuh gak pernah nongol ke permukaan. Sampai tiba-tiba ada teman gue bilang, teman gue tuh ada yang bisa baca blueprint manusia gitu lah kayak weton. Atau bahasa Cinanya tuh pace, basi ya bazi. Terus dia bilang, Christine lu tau gak sih hoki lu tuh ya, rezeki lu tuh di network. Network sama keluarga. Kalau misalnya lo punya ilmu tuh jangan dikekepin sendiri, lu share. Nah mulai tuh gue di 2018 awal mulai sharing-sharing status mengenai cara gue main iklan Facebook segala macam. Nah singkat cerita lalu akhirnya makin banyak dikenal orang, di Oktober gue mulai lahir Lumai Colors. Di Mei 2019 YouTube gue viral. Gue inget banget itu dalam waktu cuma 2 bulan langsung dapat 100.000 subscriber. Kemudian di Juni 2020 TikTok gue juga viral. Itu 2 minggu gue follower gue juga 300 ribuan di TikTok. Tapi ketika semua itu lagi puncak-puncaknya nih 2016, 2018, ya udah 2021, 2024 gue menghilang. Gue hilang dari TikTok, gue hilang dari YouTube. Pokoknya gue hilang aja. Paling kalau yang masih kenal di Facebook ya gue masih nulis di Facebook lah. Kenapa gue hilang? Karena di saat itu tim lebih membutuhkan gue. Dan kenapa gue hilang di saat itu? Pertama lagi pandemi juga 2021, meskipun pandeminya dari 2020, tapi di 2021 itu juga nanti akan gue ceritain kenapanya. Tapi apa yang terjadi? Duit makin lancar, bisnis makin stabil, Lumai makin besar, bahkan gue bisa bangun gedung kantor gue sendiri. Jadi dari sini gue mau kasih lihat ke kalian juga ya, kalau rezeki itu bukan soal lari paling kenceng ya, tapi milih jalan yang benar. Lu milih arah hidup lu, arah bisnis lu, sama cara kerja lu. Kadang gue yakin sih, di kalian di sini mungkin ada yang ngerasa
Gue kalau nggak bikin konten hari ini nggak dapet duit. Gue kalau nggak, ngerti nggak sih maksudnya? Ada yang ngerasa kayak gitu? Ya. Padahal sebenarnya pola seperti itu ya balik lagi. Ketika lu konten, lu bikin konten apalah kerja cuma karena energinya takut miskin, lu miskin beneran. Nggak bakalan lu bisa. Tapi ketika energi lu tenang, lu punya arah, lu punya cara kerja, lu. Jadi dari sini gue belajar ya, ada prinsip yang gue pegang. Kenapa gue berani menghilang di saat itu? Karena mungkin waktu itu gue udah kenal ada salah satu guru spiritual gue, guru Theta gue, Theta. Dia itu yang sebenarnya menurut gue grateful banget ketemu dia. Itu mindset gue shifting. Jadi gue itu merasa hidup gue jauh lebih tenang ketika ketemu dia. Gue kayak nggak lagi dikejar setan. Kalau mau ambisi gue kayak gue mesti gimana. Karena menurut gue kerja itu ibadah, jadi bukan pembuktian. Banyak orang di sini ya, kerja itu tuh cuma ingin validasi eksternal. Kayak gue juga bisa, oh lu bisa, lu aja bisa, masa gue kagak. Jadi kalau prinsip gue tuh kalau kerja, batin gue tuh harus sehat ya, gue tuh harus merasa damai di situ. Jadi kalian juga gue harap bisa memahami motivasi dan nilai-nilai pribadi kalian juga. Dan gue pun juga berani ngerem. Kalau misalnya cara kerja gue sampai merusak kedamaian di hati gue berani ngerem meskipun dunia atau partner gue minta gue ngegas. Karena gue udah tahu arah gue mau kemana. Makanya karena gue tahu arah, ketika ada things yang datang ke hidup gue yang menurut gue gak searah dengan cita-cita gue, dengan tujuan gue berani tolak. Dan dari tempat yang tenang itu akhirnya gue bisa memutuskan hal yang benar gitu. Untuk tim, untuk brand, dan untuk hidup gue. Inspirasinya dapat gak sih dari sini? Benar. Oke, thank you. Nah, kenapa jangan FOMO? Karena sekali lagi, lu gak akan bisa bikin brand besar dari energi yang panik. Oke? Nah, karena kan banyak sekali ya seller seperti ini ya. Lu takut telat, takut kehilangan peluang. Lu takut kalah, takut pesaing lu jalannya cepat duluan kan? Takut gak kebagian momentum. Lu takut melewatkan tren. Oke? Nah, padahal FOMO itu adalah frekuensi rezeki yang paling rendah. Percuma lu baca buku magnet rezeki lah, lu nonton YouTube gimana cara menarik rezeki, tapi lu masih FOMO. Karena justru lu lagi berada di frekuensi rezeki paling rendah. Karena lucu ya, ini sebenarnya kalau gua lihat ada pola pikir kontradiktif tentang Tuhan ya. Lu pada yakinnya Tuhan maha kaya atau Tuhan tuh pelit sih? Kalau Tuhan maha kaya dan pemberi, berarti sumber daya tidak terbatas dong. Tapi kalau Tuhan cuma bagi jatah sekali doang, berarti sumber daya terbatas dong. Sementara yang lu percaya yang maha kaya kan? Ketika lu percaya Tuhan maha kaya, kenapa lu berpikir kesempatan emas cuma sekali? Padahal keyakinan dan perasaan kita membentuk realitas kita. Kita menarik hal-hal yang sefrekuensi. Ya, keyakinan kita membentuk apa yang kita tarik. Itu udah pada tahu lah ya, law of attraction tahu dong. Ya kan, perasaan kita mempengaruhi apa yang kita tarik. Nah ini kata kuncinya. Perasaan loh yang mempengaruhi apa yang kita tarik. Jadi ketika misalnya, katanya kita bisa menarik apa yang kita pikirin. Apa atau kita yang takutin kok malah kejadian. Gue takut aja coba duit. Kalau lo takut sama duit, lo bakal narik duit gak? Soalnya kan katanya kalau takut sama polisi pas lagi jalan, jangan-jangan ntar gue kena tilang nih, gue SNK lagi diperpanjang nih ketemu polisi. Tapi kenapa ketika lo takut sama duit kok duitnya gak datang? Karena yang ditarik itu adalah perasaan yang menyebabkan lo takut sama duit itu. Dia hanya menarik kejadian-kejadian yang membuat lo memiliki perasaan tersebut. Kejadian yang membuat lo memiliki perasaan tersebut, itu yang ditarik. Contoh, gue takut laki gue selingkuh misalnya. Apakah dengan gue takut laki gue selingkuh, laki gue pasti selingkuh? Enggak. Belum tentu. Enggak, amit-amit. Kok belum tentu sih? Tapi akhirnya apa? Gue karena pikiran gue itu, akhirnya gue menarik kejadian-kejadian serupa yang untuk membenarkan pola pikir gue. Tiba gue bisa nonton apalah siapa selingkuh lah, artis mana tuh kan bener laki kalau ngangkat teleponnya diem-diem berarti kayak gini atau misalnya kayak gitu-gitulah. Nah, kalau kita udah tahu kayak gini, ya mbok ya berpikirlah yang baik ya kan, berprasangka yang baik. Karena sekali lagi nih ya, mungkin kalian di sini tidak ada sedikit denial, gue nggak pernah FOMO, gue nggak FOMO, gue nggak fear of missing out, gue nggak pernah ikut-ikutan. Lu mungkin bisa ngomong gitu tapi badan lu nggak bisa bohong. Orang yang tidak yakin pasti insomnia, overthinking, nggak bisa tidur, lu deg-degan. Coba sekarang, kecuali lu nggak bisa tidurnya gara-gara nonton drakor lah ya, beda ya. Tapi kalau lu sampai nggak bisa tidur karena lu mikirin besok, mikirin kerjaan, mikirin apa, bukankah itu ada korelasinya sama iman lu bahwa
things will not go well gitu loh. Kalau lo yakin besok akan baik-baik aja, lo kan tidurnya nyenyak dong. Logikanya gitu kan. Jadi pasti ada gejala-gejala fisiknya tuh, dada sesek lah, nafas pendek. Kalau lo lagi stres, lo perhatiin nggak nafas lo pendek. Sementara kalau lo baru bangun tidur, lo lagi relax, nafas lo panjang tuh. Kayak nafasnya bisa tarik nafas, keluar nafas. Nah orang yang startnya dari takut, seperti contoh takut kalah start, takut nggak kebagian, takut Tuhan lupa sama gue. Ujung-ujungnya apa? Ketika lu, mental lu dari FOMO, karena FOMO lu akhirnya dasarnya kan takut kan. Kok akhirnya lu jadi apa? Nariknya tuh hal-hal yang enggak. Lu bisa collab-nya sama, bentar. Lu malah kalau collab sama orang yang salah. Ujung-ujungnya rezeki lu bocor, lu bahkan kalau bikin produk kejar tren. Hari ini jual popok, besok jual panci, lusa jual makeup, pokoknya nggak jelas banget deh. Beli stok bisa jadi karena panik, iklan tanpa strategi. Sementara kalau orang yang tenang, itu bisa lihat peluang kecil yang orang panik nggak lihat. Sekarang gue tanya deh, kalian yang sampai jadi seller di sini, ya, emangnya udah kalian rencanain nggak dari sejak lulus SMA? Tapi kejadiannya tiba lu bisa nyemplung jualan ini, jualan itu. Contoh Om Vito nih bikin mengantar sama Mas Faiz. Apakah itu datang pas, kayaknya ini ekspedisi oke nih gue mesti ngikut. Enggak kan? Itu pas pikiran lu lagi tenang kan? Lu lagi tenang. Kebanyakan orang tuh jadi pengusaha tuh karena kecelakaan. Awal-awal jalan-jalan, kok jadi pemilik brand, ngerti gak sih? Siapa juga yang kepikiran gue tadinya kerja di bank, toto jadi pengusaha kosmetik. Pakai kayak gitu ya. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan ya, rezeki itu datang ke orang yang tenang, bukan ke yang panik. Dan tenang itu tuh skill ya. Ketenangan selalu membawa keputusan yang tepat. Tenang itu memang skill. Tenang itu, kita tuh sebenarnya secara human design, otak kita itu tuh memang diciptakan untuk tidak pernah merasa aman, biar hidup lu tuh aman, ya. Makanya kenapa yang namanya kebahagiaan itu dilatih, tenang itu dilatih, itu udah ada sainsnya lah. Gimana biar tenang? Simple ya, ini gue singkat aja, mulai dari nafas. Gue biasanya kalau udah lagi gugup, gue nafas 4, 2, 6. 4 tarik, 4 detik tarik, 2 detik tahan, 6 detik hembuskan. Selalu kayak gitu. Itu paling gampang ya, 4, 2, 6, 4, 2, 6. Lalu, kalau lagi pusing dan lagi panik ya, lu lihatlah data versus drama, membedakan data dari drama mengurangi kecemasan. Jadi, kadang sebenarnya yang lu jadi overthinkingnya tuh jadi berlembar-lembar, padahal kejadiannya tuh cuma satu kejadian, tapi lu bikin overthinking berlembar-lembar. Ketika lu tulis, lu akhirnya tahu bahwa ternyata things nggak seheboh yang lu pikir. Terus juga, seringlah rutin journaling ya, atau doa, atau afirmasi, atau tiap malam lu tulis 3 hal yang lu syukurin secara rutin. Kalau gue sama anak gue tiap hari itu selalu ngomongnya high and low. What is your high today and what is your low today? Kenapa gue bikin begitu? Biar mereka tuh bisa, nggak semuanya tuh memutih kepala. Karena kalau nggak ditulis, kadang mereka lupa high-nya apa, yang diinget cuma low-nya doang. Dan itu jadi kebiasaan yang tiap hari gue lakukan setiap malam sih. Walaupun via WhatsApp ya, what is your high and what is your low? Gue juga share, mereka share, laki gue juga nulis. Jadi tuh semua jadi saling tahu. Oh bokap gue lagi mikirin gini ya, oh nyokap gue lagi gini kayak gitu. Kemudian kurangin input sampah, gosip, drama, bandingin diri. Jadi guys, kalian tuh mesti, yang tahu diri sendiri kan kalian ya. Kalau lu lagi ngerasa diri lu tuh lagi FOMO, lagi kayak gelisah, lagi ngerasa ketinggalan, udah jangan main medsos dulu. Kalau misalnya lu punya temen nih, yang tiap kali lu buka postingannya tuh kayaknya isinya pencapaian segala macam. Atau misalnya katakan gue ngeliat Hadi lagi gak ada kan. Hadi gila, Hadi kok keren banget dia bisa gini dapat award. Tapi gue bukannya terinspirasi, tapi gue malah ngiri. Misalnya jadi ngiri, gue unfollow. Kalau perlu gue unfriend. Ngerti gak maksudnya? Karena yang tahu diri lu sendiri itu adalah lu. Energi FOMO itu kan mirip sama ngiri kan. Lu kan gak mau berada di frekuensi itu terus kan. Ya. Kemudian belajar mengatakan tidak. Maaf ya, aku belum sanggup sekarang. Ya ini biasalah. Karena kebanyakan orang tuh ya, apalagi kita sebagai budaya Indonesia susah sekali mengatakan tidak. Oke, ini singkat aja. Nextnya dulu. Nah, sekali lagi tadi kembali ya. Kenapa kita merasa kesempatan emas itu cuma sekali? Sebenarnya itu nggak salah. Dari kecil tuh selalu diajarinnya gitu kan. Ya namanya ada peluang tuh ambil, belum tentu datang lagi loh. Padahal bukankah kita tuh sudah dibuktikan ya bahwa karunia Tuhan tuh begitu besar gitu loh. Dengan kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Buktinya kita masih hidup kan. Oke, jiwa kita tuh diberi kesempatan berulang kali untuk tumbuh dan belajar.
Bahkan diberikan kesempatan berulang kali untuk kembali ke jalur yang lebih damai dan selaras. Ya kan? Sehingga kita selalu dapat memperbaiki arah hidup. Dan kita juga percayalah kalau selalu ada ruang baru dan peluang yang tersedia kapan aja. Kesempatan emas itu tuh tidak terbatas. Unlimited. Itu yang harusnya kita percaya. Nah sekarang kalau Cici ngomong gitu, gimana dengan ini? Saham, Bitcoin, emas. Banyak yang nanya kayak gitu. Harusnya gue udah kaya nih sekarang, kenapa gue gak ikut main saham ya pas perubahannya naik? Kenapa gak beli ya pas harganya masih jutaan? Kenapa gue gak beli emas pas harganya masih 1 juta? Siapa mikir kayak gini? Saya juga. Dulu ya. Kalau lo mikirnya kayak gini, ini juga energi FOMO, fear of missing out. Orang FOMO tuh penyesalan terus menerus. Kalau orang yang tenang itu gak ada penyesalan hidupnya. Orang FOMO tuh mikirnya harusnya gue masuk tuh, harusnya gue ini, harusnya gue gini. Apapun itu bentuknya, itu orang FOMO. Ketika lo masuk ke energi FOMO, lo juga keluarnya pasti karena FOMO. Masuknya FOMO, keluarnya FOMO. Karena masuknya FOMO, bisa jadi lo belinya pas harga udah, terus keluarnya juga FOMO-nya apa? Karena lagi turun, lo takut turun. Anjlok kan? Jadi harga Bitcoin, kalau yang mentalnya kuat pasti tahan sampai duitnya nyentuh 2M dong. Ditahan tuh, satu koin nggak dijual-jual. Kalau lo, atau kalau gue lah ya, jual Bitcoin ya, dan tuh 30 juta juga gue udah jual kali saat itu. Kapan lagi nih 30 juta, jual. Masa terus tiba-tiba sekarang harganya 2M terus, anjir harusnya gue gak jual. Jadi kata siapa kalau lu dulu beli Bitcoin di harga 1 juta, lu sekarang udah punya duit 2M? Yakin, kalau lu dulu beli Bitcoin di harga 1 juta, sekarang lu udah punya 2M? Yakin kalau gak dijual, ya kan? Oke, saham contohnya. Gila ya, harusnya gue beli kemarin, emangnya lu siap main saham? Yang gak siap apa? Lu gak punya watchlist, gak ngerti siklus, gak siap rugi. Kalau siap apa? Ya lu udah paham siklus dan siap untuk rugi. Jadi intinya lu tuh cuma mengklaim profit orang lain. Tuh harusnya tuh jadi duit gua tuh, harusnya gue ikut main tuh, kemarin dia ngajakin gue. Lu juga kagak main di situ, yang hilang tuh bukan duit lu, yang hilang tuh cuma fantasi lu doang gitu. Investasi emas, harusnya gue beli emas pas harga 1 juta. Kalau siap apa? Investasi dari duit dingin dong, sehingga aman ketika ditanam dalam jangka panjang. Nah sekarang pertanyaannya gini, naik jadi 2,5 juta kalau nggak salah butuh 3 tahun ya. Emang lu yakin lu punya duit dingin 3 tahun yang lalu? Yang nggak bakalan lu jual ketika tiba-tiba anak lu masuk sekolah. Atau tiba-tiba kayaknya ada mobil baru lucu nih. Yakin nggak dijual? Atau mungkin yakin itu uang dingin? Jadi ngerti nggak sih? Semua yang lu impikan itu tuh halu. Kalau misalnya lu masuk dari energi FOMO, lu keluarnya juga pasti FOMO. Itu bisa jadi itu emas udah lu jual di harga 1,2 juta, baru untung 200 ribu juga udah lu jual. Boro-boro untung 2,5 juta. Ya, ngerti kan energi FOMO kan? Lu masuk energi FOMO, keluarnya juga FOMO. Entah FOMO karena baru untung dikit atau FOMO karena takut rugi. Iya enggak? Masih nyesel enggak sekarang? Oke. Jadi sekali lagi ya, kita tuh coba ngeliat tuh pucuk. Ngeliat hasil akhir orang. Gila ya, enak banget tuh orang ya. Kita nggak ngeliat prosesnya. Prosesnya gimana, waktu orang yang main saham dia deg-degannya pas lagi volatilnya tuh, naik turun. Jadi gini, rezeki itu bukan soal harusnya gue masuk di hari itu. Rezeki selalu nyangkut di tempat di mana lu lagi siap. Jadi ketika kapasitas lu lagi siap, barulah rezeki kebuka. Pintu rezeki lu hanya kebuka ketika memang ketemu dengan kesiapan. Kesempatan bertemu dengan kesiapan, ya kan? Oke. Makanya nah sekarang juga banyak orang kan sering mikir, Cici masa sih nggak punya Bitcoin, nggak punya emas, nggak punya saham gitu kan? Gue memang rezeki gue itu dari bisnis. Kenapa? Karena ya secara kemampuan gue, energi gue inline-nya di situ. Setiap orang tuh punya rezekinya masing-masing. Percaya nggak sih? Ada orang yang rezekinya jualan makeup, ada orang yang rezekinya main properti, ada orang yang rezekinya nangkep nggak sih? Beda-beda. Jadi fase hidup orang tuh berbeda-beda ya guys. Nah tugas lu bukan nyesel tapi siap di fase hidup lo sendiri. Ini gue singkat aja, kemarin udah dijelasin hadiah. Kalau lo jadi affiliate, lo kan mesti memahami psikologi pembeli, bikin konten yang winning kayak gimana. Terus juga lo mesti bisa latihan konsisten ketika lo jadi affiliate kan, konsisten upload tiap hari tanpa baper walaupun gak ada yang nonton, ya kan? Nah, tapi dari sini ketika lo masih di fase affiliate, lo mesti mikir, how can I make this better? Kapasitas apa yang bisa gua upgrade
biar ini menjadi momentum, biar gue bisa naik jadi stokis. Karena momentum itu yang ciptain adalah elu sendiri. Rezeki itu nempelnya di elu, bukan di suatu event. Stokis, mengembangkan sistem, brand owner, bla bla bla. Nanti lanjut begitu udah jadi brand owner, ada fase 1, fase 2, fase 3. Pertama, lu mindset lu gimana? Kalau gue jadi pemilik brand, emang arah hidup gue 3-4 tahun lagi mau kemana sih ini brand? Atau gue bikin brand tuh tujuan gue apa sih? Dan please guys, jangan sering bohong sama diri sendiri. Karena ketika lu mimpinya terlalu muluk dalam arti ini padahal itu bukan mimpi lu, tuh mimpi yang kesannya keren gitu di mata orang. Misalnya gue pengen bikin brand karena gue bermimpi ingin bikin panti asuhan buat 1.000 anak asuh. Padahal nggak ada hati ke sana. Ya mungkin itu terpampang ya di perusahaan lu gitu ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya ya lu pengen kaya aja gitu. Maksud gue ketika lu makin jujur sama tujuan lu akan makin semangat. Kalau lu nggak jujur, gue pengen bikin panti asuhan buat 1.000 anak asuh. Ketika nggak nyampe, udahlah, nggak apa-apa. Ngerti nggak sih? Ya bukan berarti yang tujuannya kayak gitu berarti bohong ya. Enggak, gue nggak ngomong kayak gitu. Maksud gue jujur sama tujuan hidup lu. Kalau emang tujuan lu pengen kaya, pengen hidup tuh financial freedom, ya lu hitung deh. Kalau misalnya sekarang gue bisa hidup dengan 20 juta sebulan misalnya. Oke, kalau gue mau financial freedom gimana ya? Biar gue ada niat buat ngejar. Oh, kalau anggaplah kalau gue investasi dapat 10%, gue mesti punya tabungan 2M. Biar gue dapat 10%, misalnya tiap bulan kayak gitu. Contoh ini gue ngasal aja ya, contoh kayak gitu. Ya 2M dia 10% per bulan, ya nggak sih? Ya hitungannya kayak gitu. Sehingga lu nggak akan boros sampai menyentuh angka itu biar something like that lah kayak gitu. Brand kuat lahir dari pola yang kebaca dan sistem yang sabar dibangun ya. Nah, akhirnya bedanya apa? Orang FOMO versus orang siap. Orang FOMO itu ya lari tanpa arah, sistem gak siap, marah ke semua orang, dan doa cuma pas kepepet. Kalau orang yang siap, pelan bangun sistem, pegang niat yang benar, tidak kabur saat goncangan datang dan bertanya apa yang perlu ditingkatkan. Oke, ini sebenarnya waktu gue udah habis, tapi gue rekap aja. Jadi guys, gue itu sampai di titik sekarang adalah gue tuh percaya bahwa yang namanya rezeki itu di hidup gue nggak akan pernah habis. Jadi ketika ada satu kejadian yang misalnya membuat gue rugi, gue yakin rezeki gue tuh nggak akan habis hanya dalam satu kejadian. Ini loh yang gue maksud ketika lo itu punya mental abundance, mental bahwa rezeki itu berlimpah. Bahwa yang namanya kesempatan itu akan selalu ada ketika lo siap. Makanya gimana biar lo siap? Ya dengan lo belajar seperti sekarang. Contoh, ini TikTok lagi heboh. Gimana biar gue siap ya? Gue belajar dari brand-brand yang baru, belajar dari orang-orang. Ya, jadi kita tuh sebagai brand owner harus terus selalu belajar. Biar siap. Karena yang namanya kalau kita nggak siap, rezeki itu nggak akan nyamperin kita juga. Jadi bukan berarti yang namanya jangan FOMO tuh berarti itu pasrah. Beda ya, beda yang bisa bedain nggak bedanya? Oke. Tapi yang pasti yang gue ingin kasih tahu ke kalian, mungkin kalian kemarin ngelihat gila nih orang udah tinggi banget, jauh banget. Gila tuh orang bisa sukses gara-gara saham, gila tuh orang bisa sukses gara-gara ini. Gue Agung ya, mungkin banyak orang yang banyak juga yang mungkin kalau ceritanya sebenarnya kalau diberikan kesempatan di sini mungkin jauh lebih keren. Kalian tuh adalah bukti nyata gitu loh, bukti nyata bahwa rezeki itu datang ketika kalian lagi tenang kan. Bukan pas lagi pusing bayar utang terus tiba-tiba ada yang, oh ini usaha ini aja tuh sukses gitu, enggak juga kan. Memang ada the power of kepepet, itu bahasanya Mas J kan. Tapi ketika lu lagi kepepet, lu kan berusaha tuh. Tapi lu pernah perhatiin deh, lu tanya ke semua orang, ketika dia lagi kepepet dan dia lagi berusaha, yang ngegol duluan tuh justru ketika ada keputusan yang diambilnya pada saat tenang. Bukan yang lagi gerasa gerusu. Dan buat kalian yang saat ini pulang bingung mau arahnya kemana, mulai dari satu arah dulu aja. As simple as, produk gue ini atau brand gue ini bisa membantu siapa sih? Bisa nggak kebayang manusia seperti apa yang bisa terbantu oleh produk gue atau brand gue? Karena kalau lo bisa jawab itu, brand lo udah punya jantung. Kalau lo belum bisa jawab, lo masih cuma punya produk, bukan brand. Entah itu brand toko, entah itu brand jasa lo atau itu aja sih dari gue, Christina.